setelah umur 37 baru bisa menerima bapak saya apa adanya. Bunda, izin bertanya, bagaimana berdamai dengan rasa penolakan terhadap orang terdekat kita? Apakah kelas membuka hati nanti juga bisa membantu menyelesaikan penolakan dengan orang terdekat, Bunda? Halo, ketemu lagi dengan saya Bunda Arsaningsih di Light Sharing. Dan kali ini Light Sharing ini menurut saya sih seru ya, karena kita tidak light sharing di Indonesia. Saya sedang melakukan perjalanan ke Melbourne dan kali ini ditemani si cantik. Coba lihat tuh, cantik banget tulip di sebelah saya. Kebetulan tadi pagi kita jalan-jalan ke supermarket dan ketemu bunga cantik ini. Jadi kita ngide dong, wah kalau ini dipakai untuk nemeni TikTok sore hari ini pasti seru ya. Dan tentu Bapak Ibu juga bisa menikmati keindahan tulip hari ini. Kelihatannya memang musim di sini adalah musim panas. Kok tulipnya bisa hidup ya? Saya nggak ngerti sih gimana, makanya begitu tadi ketemu tulip langsung heboh. Tapi ternyata Dira bilang, lah tulipnya kan datangnya dari Belanda katanya. Oh iya, di sana lagi musim dingin gitu ya. Ya syukur-syukurlah kita hanya sebagai penikmat tulip saja. Karena di Indonesia nggak ada. Jadi sampai di sini wow banget, cantik banget tulipnya. Dan apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wah, kalau di Seoul kan jawabannya saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Seoul is solution. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua juga dalam kondisi sehat ya. Atau ada yang sakit Bunda? Oke, nggak masalah. Yang penting kita meniatkan diri untuk tetap menjalani hidup dengan baik. Dan terima kasih yang sudah follow ya, yang sudah follow akun TikTok saya, yang sudah join, sudah join TikTok saya. Hari ini kita akan sharing bersama. Tentu sudah ada dong yang mau nanya-nanya, karena kemarin yang live TikTok sebelumnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Nah, kali ini boleh dong tanya dan kita berdiskusi. Beberapa dari yang kemarin tuh bilang, wah diskusi yang kemarin dalam banget Bunda, seru ya, karena kita bahas masalah, ada yang bertanya mengenai karma. Wow, kalau masalah karma dan reinkarnasi itu jawabannya bisa panjang-panjang, dan tentu itu juga menambah wawasan kita, pengetahuan baru yang mungkin baru Bapak Ibu dengar, tapi kita yakin kalau Bapak Ibu mau belajar soul matter, maka semua ada jawaban ya. Semua ada jawabannya dan kita bisa gunakan soul matter untuk mendapatkan jawaban yang baik untuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi bukan sekedar kira-kira. Kenapa? Karena soul matter itu yang diukur adalah energi kondisi di mana saat kejadian itu terjadi. Nah loh, apa maksudnya Bunda? Jadi kalau kejadian yang 100 tahun yang lalu, kita bisa tahu loh apakah kejadian itu benar atau tidak. Kenapa? Karena 100 tahun yang lalu ada energinya. Ya, saya barusan melihat nih, ngelirik sedikit bahwa ada yang ngirimin saya bunga. Wow, tadi saya duluan ngirimi bunga tulip ya. Sekarang ada yang sudah kirim gift bunga buat saya. Terima kasih bunganya. Dan saya bersyukur ya dengan TikTok saya bisa berbagi lebih banyak pada Bapak Ibu semua di rumah ya. Walaupun saat ini saya sedang berada di Melbourne.
Wah enak dong Bunda jalan-jalan ke Melbourne. Wow, kalau dibilang enak ya enak ya. Kita bisa tahu kondisi suasana yang tidak baik-baik saja, dan tentu kita tahu di luar bagaimana ya. Maaf ya ini sedikit crowded karena ya biasanya tim saya di Denpasar buat TikTok nggak ikutan ke sini, jadi kita hanya kaum tua-tua udah tua tapi masih semangat untuk TikTokan. Tolong dong tepuk tangan buat tim. Jadi mohon ya dimaklumi ya. Di Melbourne saya sudah bolak-balik sekitar 8 tahunan ya, karena kebetulan anak saya sekolah di Melbourne. Tapi ini menjadi bulan terakhir untuk anak-anak berada di Melbourne. Jadi saya ke sini untuk packing-packing pulang kampung ya. Oh, terima kasih loh tadi bunganya ada apa? Kupu-kupunya. Terima kasih. Ya, kita akan pulang kampung karena Asa sudah menamatkan S2 dan kemudian wow, pausnya meluncur. Terima kasih. Dan kali ini pun spesial karena dari Melbourne kita pindahan juga ke New Zealand. Ternyata anak saya nomor 3 Dira akan mengambil S2 di New Zealand. Jadi bayangkan saat ini sangat crowded ya. Packing untuk pindahan ke New Zealand dan packing juga membawa barang ke Indonesia. Jadi perlu bawa tim packing ke sini ya. Dan saya syukur banyak yang membantu. Ada Dr. Rudy juga bantuin packing-packing dan juga teman-teman yang lain. Ya mudah-mudahan mohon doanya semua beres tepat waktu dan ya, semua dapat melanjutkan aktivitasnya dengan baik. Nah di sela-sela packing inilah saya menyempatkan diri untuk tetap konsisten ya live di TikTok untuk like sharing. Kenapa? Karena sudah ada yang menunggu, ada yang sudah pesan, Bunda nanti kalau di Melbourne atau New Zealand tolong ya tetap TikTokan. Oh iya, oke. Kita akan mencoba untuk konsisten ya, karena ini komitmen daripada saya sendiri dan juga Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk berbagi cahaya yang sederhana tapi membuat kita semua bahagia. Siapa yang belum bahagia hari ini? Ya, kalau bisa jaga diri tetap bahagia. Karena ketika kita bahagia, tubuh fisik kita akan lebih sehat loh. Ya, apalagi saat ini ada isu mengenai virus, Nipah dan semuanya. Jadi daya tahan tubuh harus tetap kita jaga dengan baik. Salah satunya adalah bahagia. Ya, jangan stres. Nah, kalau kita ke dokter bilang, Bu, jangan stres, kita mikir gimana sih caranya supaya tidak stres. Nah, bagi yang stres dan pingin bahagia, oh dapat cinta nih, dapat love. Bagi yang pingin bahagia, ikuti yuk workshop Soul Matter. Karena di situ akan diajarkan rasa bagaimana energi dari rasa marah, cemas, takut, kan itu sebagai pencuri kebahagiaan kita. Kita mengenali diri kita dan akhirnya kita bisa melepas, merilis stres kita dan menjaga agar pikiran kita tetap damai, penuh cinta. Ya, terima kasih banyak gift yang sudah dibagikan. Saya yakin pasti yang bertanya pun akan mendapat jawaban yang mendamaikan ya, karena hubungannya apa hubungannya Bunda dengan memberi kita menerima. Bapak Ibu tap love ya, kemudian Bapak Ibu berbagi gift, otomatis itu sebagai booster ya, sebagai barter yang tepat untuk
proses pembelajaran kita hari ini. Karena tidak ada yang gratis di alam ini. Semua membutuhkan barter yang tepat atau pertukaran yang tepat. Ya, untuk itulah proses pembelajaran yang kita dapatkan walaupun sederhana di TikTok bisa nancep ke dalam diri kita dan selalu teringat. Tapi kalau kita tidak ada proses barter yang tepat, pembelajaran itu lewat aja dari diri kita, ya, karena kita mendapat gratis. Kita sudah paham dengan hukumnya, maka saya yakin proses kali ini pun akan memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, itu aja mungkin. Bu Eni, Mariam belum ngomong loh dari tadi. Saya sudah dari awal suruh ngomong nanti ini. Ternyata dia diam 1000 bahasa. Halo Bunda. Halo. Cantik sekali hari ini. Bunda. Terima kasih. Iya, selalu berupaya untuk tampil prima ya. Walaupun mungkin kita tidak sepenuhnya baik-baik saja. Ya, tentu yang jelek-jelek jangan ditayangkan. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi orang yang melihat dan mengirimkan energi yang negatif. Ya, jadi tolong ya Bapak Ibu kalau punya anak sakit, keluarga sakit atau bermasalah jangan diumbar di medsos. Kenapa? Itu akan membebani mereka. Kenapa? Yang melihat itu mesti mikirin energinya akan terarah kepada mereka yang lagi tidak baik-baik saja. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sudah jatuh ketimpa tangga, terbebani dengan energi-energi negatif dari buah pikiran orang yang melihat konten-konten negatif. Oleh karena itu tolong seleksi ya Bapak Ibu untuk mendapatkan konten-konten di medsos dengan seleksi yang baik agar itu memberi manfaat baik pada diri kita. Saat ini pun saya harus mempersiapkan diri untuk tampil sehat ya, agar energi ini dapat meradiasi dan menyentuh Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada untuk juga lebih sehat dan lebih positif. Nah, bagi yang bingung dengan proses urusan energi bisa ikutan nanti mengenal jati diri, kemudian belajar soul matter, bisa mengukur energi-energi yang Bapak Ibu dapatkan dari sosmed atau mungkin dari teman, sahabat atau lingkungan, sehingga kita bisa menjaga diri kita dengan baik. Ya, oke. Wah Bun, ini yang ikut live TikTok saat ini sudah mencapai 300 orang. Wah, cepat sekali. Terima kasih. Dan sudah banyak sekali yang menyapa Bunda. Ya. Semua memuji Bunda. Jangan dipuji dong. Nanti saya jatuh. Karena memang cantik sekali. Cantik itu kan relatif ya. Kalau kita senang pasti akan menilai cantik. Kalau kita lagi nggak senang sama orangnya biar dia secantik apa ya? Kayak Barbie pun dia akan bilang dia ada muncul iri pasti akan ngecat jelek gitu. Jadi terima kasih yang sudah mengatakan saya cantik. Terima kasih. Iya Bun. Ya. Ini banyak sekali yang menyapa Bunda dari Yaniana. Bunda cantik terima kasih sekali. Juga gift-nya banyak sekali. Bahkan ada yang kepo loh dengan cangkir bunga-bunganya Bun. Bunda cangkirnya menggoda. Cantik sekali. Ini cerita cangkir. Cerita cangkir ya. Cangkir ini manis sekali ya, cantik dengan bunga-bunganya. Karena saya senang dengan bunga ya. Dan begitu saya tadi sampai di Melbourne, saya lihat aduh ada cangkir cantik. Ternyata ini cangkirnya Kak Cita dia. Dia juga suka dengan bunga. Dan yang lebih spesial lagi bukan hanya cangkirnya, isi cangkirnya. Ingin tahu apaan? Ya, isi cangkirnya adalah jus apel kiriman Dokter Rudi dari Waragul. Wow, enak sekali, seger sekali.
Tentu saja segar sekali. Bun, ini juga sudah ada yang kepo dengan kebaya. Wah, Ada yang dari bakso campur. Selalu nunggu kalau live Bunda pakai kebaya apa ya? aduh, saya bersyukur sekali karena sejak tahun 2012 begitu saya meniatkan untuk membuat show, saya hanya punya satu keinginan, bagaimana membuat budaya Indonesia diterima secara universal ya. Dan yang saya angkat adalah baju kebaya. Ya, saya selalu memakai kebaya untuk acara-acara show. Dan itu menjadi keseharian. Di samping itu baju kaos. Karena saya senang santai-santai aja gitu ya. Nah, baju kebaya itu saya tampilkan karena saya sangat mencintai Indonesia. Ya, dengan semua bentuk kebayanya, walaupun ya kadang-kala kan orang itu hanya memikirkan harus kekinian. Padahal kebaya yang merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia itu mempunyai keunikan, yaitu membuat pemakainya menjadi lebih seksi. Loh, gak percaya? Kalau potongan daripada kebaya itu kan ngepas badan ya. Sesuai dengan lekuk tubuh wanita. Dan enggak gitu juga, kadang lengan panjang kan. Ya, kalau ini saya pakai untuk kesehari-harian saya aktif, maka saya pakai yang pendek. Tapi pada saat saya memang harus tampil elegan, ya harus mengajar, saya pakai 3/4 atau juga lengan panjang. Toh itu juga kebaya. Begitu juga dengan model beef ya, kutu baru, ini cantik banget. Tapi yang lebih cantik lagi, Bapak Ibu tahu bahwa kebaya yang saya lagi pakai ini ternyata adalah kiriman dari Bu Yani dari Solo. Terima kasih ya Bu Yani sudah ngirimin saya 2 kebaya cantik dengan motif batik yang dikombinasi, pokoknya cantik banget deh. Dan tentu membuat saya semakin semangat untuk berbagi di TikTok ya, atau bahkan berbagi ke yang lain untuk mencintai produk-produk Indonesia. Cantik banget kalau berkebaya, apalagi kalau ditambah kain ya, kain untuk kain ke bawahannya ya, jadi berkain menggunakan kain dan atasnya dengan kebaya tuh cantik banget ya. Kalau karena saya tinggal di Bali itu menggunakan kebaya itu hampir setiap ada ritual agama ya. Tapi waktu saya kecil, saya di Jawa, saya pun melihat kebiasaan ibu saya ya, bapak atau ibu saya setiap menghadiri acara-acara yang penting di kantor itu menggunakan kebaya juga ya. Dan bahkan ketika saya lagi nyalon dulu jadi tukang salon, kalau kita wisuda pasti pakai kebaya juga, berkebaya. Jadi itu yang menarik buat saya. Sampai akhirnya saya tuh juga senang dengan kain-kain tradisional ya, entah itu dari Palembang, songket Palembang, kemudian ada yang dari Jawa, Solo, Jogja beda lagi, belum Cirebonan ya, ada dari Encim, pokoknya macam-macam deh. Itu saya koleksi karena saya memang senang, bukan sekedar koleksi ya, karena itu juga kebutuhan manggung. Jadi setiap ini di panggung ini pakai kebaya ini, kain ini. Kenapa begitu? Karena banyak yang protes, kok itu aja sih Bunda kebayanya. Akhirnya ada beberapa yang membuatkan saya kebaya ya, termasuk Sadek ya, Bu Sadek kalau ikutan TikToknya. Terima kasih ya sudah support untuk kebaya-kebaya saya. Dan kali ini tambah lagi ada Bu Yani yang sudah juga mengirimkan kebayanya. Kalau Bapak Ibu tertarik, boleh hubungi Bu Yani. Dan beliau adalah salah satu followers Bunda loh ya, di live TikTok. Kasih.
Oke, sudah adakah pertanyaan? Tentu saja, Bun. Mari kita mulai. Ini sudah ada yang bertanya. Ini ada beberapa pertanyaan sih, Bun, tapi kita pertama dulu dari Reina. Bunda, izin bertanya, bagaimana berdamai dengan rasa penolakan terhadap orang terdekat kita? Waduh, sedekat apakah? Apakah family kita? Ya, memang. Bagaimana kita menyikapi ketika kita punya rasa menolak, ya, kita punya rasa penolakan terhadap orang-orang terdekat kita. Entah itu keluarga, kemudian keluarga dalam hubungan darah, kemudian mungkin keluarga pasangan lagi, belum lagi anak sendiri. Bisa menolak? Bisa, kenapa tidak? Bahkan orang lain. Nah, ini kan ada tahapannya, ya. Nah, ternyata penolakan itu membuat kita tidak damai dan tidak ikhlas. Penolakan terhadap orang-orang membuat kita tidak damai. Penolakan terhadap kejadian membuat kita tidak damai. Bahkan penolakan terhadap makanan pun membuat tubuh kita stres, ya. Jadi apapun bentuk penolakan akan membuat reaksi yang tidak baik untuk tubuh kita. Ingat itu, ya, apapun bentuk penolakan membuat reaksi yang tidak baik untuk tubuh kita. Untuk itulah harus ada suatu proses bagaimana kita belajar menerima. Jadi hidup itu sebenarnya kita berlatih menerima. Baru setelah kita bisa belajar menerima, barulah kita bisa ikhlas. Jadi belajar ikhlas untuk menerima dulu, baru benar ikhlas. Baru benar kita berserah. Tidak ada paksaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima? Padahal ini udah jelas nih, saya nggak suka banget menolak. Bahkan, ya, ada hubungan antara orang tua dan anak, orang tua dengan suami dengan istri, ya, suami sama orang tua sama menantu, menantu dengan mertua, itu kan deket banget, ya, dan itu membuat rasa yang tidak nyaman, apalagi kalau setiap hari ketemu. Wah, itu sesuatu banget, ya, karena saya pernah mengalami, ya, namanya juga manusia. Saya belajar juga dari orang-orang yang paling sulit. Jadi satu yang mungkin bisa seperti yang saya alami, pahami dulu kenapa kita harus ketemu dengan mereka. Ini kata kuncinya. Kenapa kita harus ketemu sama mereka? Nah, selama ini kita nggak bisa menjawab kenapa, mengapa, why. Itu tidak bisa terjawab. Ya, bahkan diurun, kenapa sih aku ketemu sama kamu, nyebelin deh. Coba kalau aku nggak ketemu sama kamu, kan dunia ini baik-baik saja, mungkin seperti itu. Nah, permasalahan pertama, kenapa kita harus ketemu? Ini yang harus terjawab sehingga kita bisa legowo, ikhlas. Nah, kalau kita tidak belajar soul matter atau energi, maka kita akan mencari jawaban secara berfisik, ya, secara fisik ini, dan pasti tidak akan ketemu. Kenapanya? Karena secara berfisik ini sangat terbatas dan logika kita sering tidak masuk. Kenapa ya? Ya, karena dia jadi anak saya, kemudian saya membenci anak saya menolak anak saya. Kenapa? Enggak kejawab, ya. Kemudian kenapa sih kamu dapat jodoh itu? Tadinya saya benar-benar jatuh cinta, tapi setelah jalani berapa tahun, kok saya benar-benar menolak dia? Lah, kenapa kamu mau menikah? Enggak kejawab, ya kan? Jadi dari proses inilah membuat logika kita tidak masuk.
ya, membuat kita terus menderita, semakin menolak, semakin menderita, semakin menolak, semakin menderita. Nah, saya mau kasih jawaban berhubungan dengan energi. Ya, kalau saya ditanya kenapa, bagaimana, kalau nggak ada hubungannya ke energi, saya nggak bisa jawab. Paling, ikhlas saja diterima. Toh itu sudah takdirmu, sudah karmamu. Tapi dari mana takdirnya, dari mana karmanya nggak terjawab. Tapi ketika saya memposisikan diri, memahami secara energi, saya akan mencari sumber permasalahan kenapa saya menolak si A. Misalkan saya menolak anak saya, atau saya menolak orang tua saya sendiri deh. Ini kan aneh kan. Satu rumah dibesarkan, dilahirkan oleh orang tua kita. Tapi kita menolak. Atau orang tua sudah tahu hamil tekdung anaknya yang harus dia rawat penuh cinta. Tapi dia tolak. Banyak kan? Banyak. Nah, energi penolakan ini muncul sebenarnya dibawa tidak hanya pada saat kelahiran saat ini. Ya. Misalkan itu tadi ibu yang menolak janin dalam kandungannya, istilahnya buah cintanya, lahir aja dia sudah menolak. Ya, apalagi udah gede semakin menolak. Ada banyak. Kenapa? Karena energi penolakan itu sudah dibawa oleh kita masing-masing. Saat ini, di bumi ini, saat kelahiran kita saat ini, saya bertemu lagi dengan orang-orang yang dahulu kita tolak. Sehingga, kalau kita hanya memikirkan kurun waktu kehidupan saat ini, nggak ada jawaban. Paham ya Bapak Ibu ya? Bayangin aja, kalau dulu kita di sana sudah bahagia, kita membawa rekaman bahagia bersama dia. Ya, ketemu saat ini udah benar-benar happy dah, enggak ada penolakan dan nyaman. Ya. Sampai 10 tahun atau 23 kita akan nyaman terus. Tapi ketika kita dari proses lahir kita sudah membawa benih penolakan, mau berdamai pun terus saja penolakan itu akan muncul. Dari mana? Dari past life. Nah, past life kan nggak bisa kita ketahui. Siapa bilang? Karena kehidupan kita di past life itu terekam pada rekaman jiwa kita. Jiwa itu tidak nampak, Bapak Ibu. Jiwa itu ada di dalam tubuh fisik kita yang menghidupi kita dan membuat kita mempunyai kesadaran ini. Nah, kesadaran dari mana? Yang dulu kita bawa di kehidupan saat ini. Nah, rekaman kesadaran di past life inilah yang memetakan kita, apakah kita punya karma baik atau buruk, yang bertemu dengan orang yang tentunya mempunyai kesadaran yang dulu berhubungan dengan kita. Jadi ada hutang di antara kita, sehingga kita harus menerima. Nah, kalau tidak gimana? Kalau kita tidak punya di past life pernah bertemu, pernah berinteraksi, sama aja. Bapak Ibu pernah nggak ke bandara? Pernah, kita kan pernah ke bepergian. Coba sekian banyak orang di bandara, dia cuma lewat-lewat, kita udah nggak pernah ketemu lagi dan tidak hirau. Berarti kita tidak pernah punya hubungan yang intens dengan mereka di past life. Tapi ketika kita dipertemukan berarti ada hutang bahwa di past life kita pernah bertemu dan mempunyai jalinan hubungan yang membentuk karma di kehidupan. Karma atau takdir ya, sama itu barangnya. Itu adalah hasil dari apa yang kita tanam dulu
dan akan kita tuai sebagai takdir atau karma yang akan mempertemukan kita dengan banyak orang. Ya, itu bisa dipahami dulu ya. Bapak Ibu mungkin yang baru join bisa follow, nanti kita bahas-bahas lebih dalam yang sering tidak terjawab di kehidupan kita, tapi dengan energi kita bisa tahu. Kalau ingin tahu pastinya, ikuti nanti langkah awal mengenal jati diri secara online atau workshop Soul Matter untuk kita bisa belajar merasakan energi. Nah, ini sudah dipahami ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sudah tahu nih bawaan past life nih sebagai takdir kita. Bagaimana caranya? How-nya kan sudah kejawab ya. Oke, itu adalah past life saya. Sekarang kan bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Mari kita masuki tahapan yang harus kita lakukan saat ini. Kalau kita punya rekaman penolakan terhadap seseorang, ya berarti ada kejadian di past life yang membuat kita menolak mereka. Kita nggak perlu tahu deh kejadiannya apa, tapi kita bisa tahu dari semua itu dari pikiran bawah sadar kita yang terekam, jadi masuk pada rekaman jiwa. Ya, misalkan nih kita baru ketemu aja, udah nggak senang, ternyata kita pernah meradiasikan tidak suka pada orang itu pada pikiran bawah sadar kita di past life, sehingga itu terradiasi. Lahir lagi, radiasi itu tetap ada sampai ada kesadaran bagi kita menyadari, oh ya, saya tidak boleh punya marah sama dia, saya minta maaf dan memaafkan, membersihkan radiasi penolakan sehingga kita bisa lebih berdamai. Kenapa? Karena apabila Bapak Ibu masih punya radiasi kemarahan pada seseorang, biarpun berupaya untuk tidak bertemu, marahnya tetap ada, tidak sukanya masih ada, penolakannya masih ada. Itu yang tidak nyaman. Kadangkala kita lagi ngelamun, tiba-tiba ingat sama mereka. Begitu ingat, berarti ada yang belum beres sama diri kita. Kita ukur radiasinya, oh ya ternyata saya pernah marah sama dia dan itu belum selesai. Ceritanya sama seperti kalau kita punya trauma inner child. Selama kita belum bisa menyelesaikan, kemarahan atau rasa tidak nyaman itu terus terradiasi. Tapi begitu kita bisa berdamai, memaafkan, meminta maaf, menarik radiasi yang negatif, kemudian meradiasikan cinta, damai, barulah mereka bisa tenang. Kenapa? Sumber dari permasalahan pada frekuensi bawah sadar, alfa, theta, delta, epsilon telah dibersihkan rekamannya, energinya. Akhirnya orang itu tidak lagi bergolak. Ini kan proses batin, ini kan proses energi, itu harus dibersihkan. Tapi ingat, membersihkan tidak gampang. Oh ya, aku memaafkan kamu. Bentar lagi ya, kita mau lebaran. Minal aidin wal faizin, tapi dia mulut doang, tidak secara batin. Nah, proses minta maaf atau memaafkan secara batin itu ternyata tidak mudah. Perlu knowledge, perlu pengetahuannya. Dan inilah di Soul Matter ini kita bagikan pengetahuannya agar Bapak Ibu benar-benar memaafkan secara batin. Ya, jadi kenapa harus minta maaf? Kenapa harus memaafkan? Nah, itu kan pasti pertanyaan ya. Orang yang punya masalah mereka loh, saya menolak mereka, kenapa saya harus minta maaf sama mereka? Harusnya saya memaafkan saja Bunda. Ternyata memaafkan nggak cukup. Kenapa? Penolakan kita pada mereka terjadi juga di past life. Berarti kita juga harus meminta maaf karena kita sudah menolak.
Ya, jadi ini tahapan yang ya kalau orang yang belum tahu kan maunya simple aja ya. Oh, lakukan minta maaf, tidak semudah itu. Tapi kita harus paham energinya. Nah, kalau ingin berdamai dengan orang yang paling sulit, maaf, setiap mengingat mereka maafkan dan minta maaf. Sadari ya, inilah saat saya bertemu dan menyelesaikan dengan damai. Ya, maafkan, minta maaf. Nah, kalau masih rasanya masih grundel tapi tidak seperti dulu, berarti belum cukup untuk memaafkan dan meminta maaf. Nah, setelah bisa meminta maaf dan memaafkan, akhirnya kita bisa jernih melihat mereka apa adanya, bisalah kita akhirnya menerima. Nah, ini baru masuk nih, setelah minta maaf, memaafkan, baru masuk pada menerima. Menerima mereka. Oh iya, memang dia begitu. Oh ya, saya menerima dulu saya berbuat salah di past life, ada hutang. Sehingga saya harus bayar hutang. Nah, ini proses menerima. Menerima, oh ya memang dia karakternya seperti itu. Saya tidak bisa mengubah karakternya. Yang bisa saya lakukan adalah menerima. Latihan dulu menerima sedikit demi sedikit. Akhirnya baru kita benar-benar ikhlas. Ya sudahlah. Ya, itu punya proses. Dan apa yang saya ceritakan ini bukan cuma teori ya Bapak Ibu. Banyak yang sudah mengikuti workshop Soul Matter yang tadinya dendam kesumat, apalagi sama ada yang ceritanya dengan ayahnya. Sampai dia menderita kanker karena memendam marah. Akhirnya dia benar-benar bisa memaafkan dan menerima orang tuanya. Ada yang menolak anaknya, ya. Dan terus bermasalah, akhirnya bisa ikhlas menerima anaknya. Ya, itu indah banget sih. Ada yang sudah suami istri sudah pilihannya yang terburuk, tapi akhirnya bisa menerima. Semua butuh proses. Tapi pahami, tidak ada yang kebetulan dia datang pada diri kita. Pasti ada alasan kenapa dia dekat dengan kita. Pasti ada sumber atau sebab kenapa kita bertemu dengan dia. Ya, karena hukum di alam ini adalah hukum tabur tuai. Pasti ada yang kita tanam atau tabur dahulu sehingga saat ini kita harus menuai dia datang dan menagih hutang. Entah itu perhatian, entah itu rasa sayang. Jadi kenapa kita harus melayani? Ya pasti ada alasannya. Ketika kita sudah sampai pada tahapan itu, enggak perlu lagi pakai rumus-rumus yang aneh-aneh. Bapak Ibu akan ikhlas menerima mereka. Dan Bapak Ibu akan menjadi damai. Karena paham kenapa mereka berbuat seperti itu. Karena secara fisik kita tidak bisa mencari kenapa. Tapi secara energi kita akan menemukan mengapa itu bisa terjadi. Ya, sebabnya apa? Kita bahkan bisa lebih detail lagi. Nah, pengen tahu ya, kalau saya aja yang ngomong nanti berbuih-buih dong. Ya, mending lebih baik. Kenapa nggak kita belajar mengenai energi? Jangan hanya berpikir energi itu untuk penyembuhan, untuk tidak. Sesuatu yang sangat penting energi adalah untuk mengenal diri. Dengan kita mengenal diri, kita bisa berbenah diri. Dengan berbenah diri, kita bisa mengenal Tuhan. Dan itulah jalan buat kita untuk bisa kembali pulang. Ya, kenapa? Akhirnya semua terjawab semua. Akhirnya kita bisa berdamai dengan hidup kita. Kita bisa berdamai dengan orang lain, lingkungan, makanan, atau apapun. Kita tidak akan menolak lagi. Kita bahkan akan berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, itu saja bahasanya pertanyaan satu bahasanya udah berapa? Banget, Bun. Semakin seru nih pembahasannya, Bun. Iya. Ini yang ikut join sudah
423 Wah, loh. terima kasih ya. Mudah-mudahan masih kuat join. Sudah ada Banyak. paus yang lewat Ya, tadi. terima kasih. Saya lihat banyak sekali yang Gift-giftnya. ini nggak ngerti apa itu. Universe mungkin ya. Oh begitu. Taunya bunga kupu-kupu. Maklum ya, gaptek. Oh ini ada yang mawar. Terima kasih. Nah, bunga. paus lagi Bun lewat. Oh ya. Seru. Seru. Terima kasih banyak. Nah, Oke. lanjut nih Bun Ya. ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ratna Sari Dewi. Ini Ya. masih relate. Apakah kelas membuka hati nanti juga bisa membantu menyelesaikan penolakan dengan orang terdekat, Bunda? Wah, ya Wah, nih seru belum nih. apa-apa sudah ke proses membuka hati ya. Iya. Dari kemarin ya, apa ya saya bagi waktu itu ada kelas SDP ya. SDP kelas secara online. SDP itu adalah pembelajaran untuk soul development program, yaitu mereka-mereka yang sudah ikutan workshop soul matter, kemudian nurturing untuk tambah pengetahuan ya. Dan ternyata para murid menghendaki supaya saya membuka kelas membuka hati. Kenapa? Ini di bulan penuh cinta loh Bunda. Bulan Februari ya, Valentine atau Day. apapun ya, tapi sebenarnya kita sih harusnya Valentine setiap hari ya, penuh cinta. Tapi ada kondisi-kondisi di mana orang-orang menutup hati. Istilahnya dia tidak penuh cinta, isinya kemarahan, kebencian, sakit hati, sedih ya, tidak percaya diri. Nah, bagaimanakah apakah kita bisa membuka hati dengan cinta, terutama hubungan dengan orang-orang ya seperti tadi. Ya, gimana saya bisa menerima? Gimana saya bisa membuka hati lagi setelah saya trauma dengan kejadian yang sebelumnya, hubungan yang sebelumnya. Banyak orang yang terluka dan mereka langsung menutup dirinya rapat-rapat, hatinya terluka. Betul sekali, saya dulu juga begitu. Ini juga ada Bun yang komen tanggapan dari penjelasan Bunda tadi dari Arini. Saya juga Bunda, setelah umur 37 baru bisa menerima bapak saya apa adanya. Ya. Terima kasih. Iya, betul. Itu. Ternyata banyak sekali penolakan dalam diri kita ya. Dan kelas membuka hati menurut saya ya menjadi batu loncatan kita untuk bisa memahami proses hubungan-hubungan yang tidak baik-baik saja dan melepaskan trauma-trauma kita ya. Dan awalnya sih ini mereka ingin yang jomblo-jomblo supaya cepat mendapat hubungan yang baik kembali atau partner atau jodoh. Tapi kemudian saya pikir banyak juga orang yang sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, sakit hati sama pasangannya dan hatinya kembali tertutup. Akhirnya perkawinan itu hanya sebagai sesuatu yang rutin aja lah, pokoknya biar ada aja surat, biar anak-anak tenang. Kita malah mengorbankan diri kita dengan menutup hati kita. Padahal saya ingin suatu perkawinan tuh indah, menua bersama, bahagia, menikmati hidup. Tapi banyak orang yang memilih, saya mending nggak cerai deh. Kenapa? Saya berarti anak. Kasihan anak saya nanti terus gimana nggak punya orang tua. Tapi ternyata menjalani yang seperti itu juga tidak baik-baik saja, tidak membuat mental kita sehat. Tapi namanya di Indonesia gitu kan, opini orang itu keras sekali, penghakiman di luar itu sangat keras sehingga banyak orang yang memilih diam dan menutup hatinya. Nah, bagi Bapak Ibu, para remaja putri, remaja putra ya yang belum punya pasangan atau yang sudah pasangan yang mempunyai masalah dengan hati, yuk ikutan kelas online membuka hati di bulan Februari ini di tanggal 15 Februari nanti. Ya. Itu hari Minggu ya? Iya. Hari Minggu ya. Weekend hari Minggu. Dan kita lakukan secara online. Nanti saya online dari New Zealand.
Nantikan ya. New Zealand penuh cinta. Kita akan online dari New Zealand 1 hari di hari Minggu, dan di situ ada bonus pembersihan ya untuk proses membuka hatinya jam 10 Wita. Jam 10 Wita atau jam 9 WIB. Ya. Kalau di New Zealand udah jam berapa itu ya? Jam 10, jam 5 sore, jam 3. Bedanya 5 jam. Kita beda 5 jam nanti di New Zealand. Ya, bagi yang mau ikutan join, bisa daftar di linknya ya untuk kelas membuka hati. Dan ini pun saya lakukan terakhir tahun berapa tahun sudah saya tidak. Biasanya kita rutin ya setiap tahun. Terakhir di 2024, tahun kemarin aja saya tidak melakukan tata hati karena waktu itu saya lagi di Eropa ya kalau nggak salah. Jadi nggak bisa. Nah, tahun ini ada permintaan lagi dan kita akan lakukan bersama. Ya, boleh join siapapun itu. Belum pernah ikut kelas online Bunda, ayo ikut biar tahu kayak apa sih ada pemurnian. Jadi secara energi nanti kita bersihkan penolakan-penolakan dalam diri. Walaupun Bapak Ibu belum belajar soul matter, saya yang ngukurin. Nanti kita bantu apa sih yang masih terekam pada radiasi Bapak Ibu, dan itu yang kita bersihkan sehingga kita mengubah pola energi kita yang tadinya penuh dengan penolakan, kemudian energi berubah dengan penuh cinta dan penuh penerimaan, sehingga hubungan kita dengan siapapun akan menjadi lebih baik. Ya, kalau kepo juga gimana kok bisa, padahal cuma meditasi doang. Siapa bilang meditasi doang, itu juga butuh power besar. Ya, jadi enggak semudah itu. Ya, tapi kalau yang mereka sudah belajar soul matter, dia akan bisa menghargai. Oh, ternyata energi Tuhan yang mengalir cukup besar dan itu yang membersihkan diri kita. Kalau cuma saya hanya butiran debu. Tapi bagaimana nanti kita melibatkan kekuatan Tuhan? Karena kalau memang banyak orang yang menuju kesadaran energinya menuju Tuhan, pasti energi Tuhan akan turun sangat kuat, dan itulah yang akan membantu membersihkan kita. Ya, dan setelah pola energi kita yang tadinya nano-nano, penuh penolakan, menutup hati, kemudian kita buka hati penuh cinta, maka berubahlah hidup kita. Ya, jangan percaya dengan apa yang saya katakan, coba sendiri. Oke. Baik, Bun. Saya rasanya dikejar waktu nih. Sebelum kita bener kan? 15 menit 15 lagi. menit. Masih ada pertanyaan lagi, Bun. Tapi sebelum ke pertanyaan, terima kasih. Ada pause lagi. Nah, pause lewat lagi. Oh, iklan yang indah. Iya, terima kasih. Nah, ini ada komen tanggapan, Bun, dari Tantri. Terima kasih, Bunda. Pas sekali tema penolakan ini dan mendapat penjelasan dari Bunda. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan, Bun. Ini dari Michael Robert. Bunda, ada temen yang nanya. Oh, temennya yang bertanya, temennya Bun. yang bertanya, kenapa nggak suruh nanya sendiri, Pak Robert? Pak Michael ya. Ini masih berhubungan dengan membuka hati. Membuka hati bisa bikin suami nambah uang belanja apa enggak, Bunda? Wah, ada hubungannya nih dengan kemakmuran seperti ini. Kalau istrinya terus dikasih bunga, kali akan nambah uang belanja, asal bunganya bunga bank ya. Jangan bunga di TikTok. Ya, berhubungan dengan membuka hati. Membuka hati, kita membuat pola energi kita itu penuh cinta. Ya, tidak ada penolakan, penuh rasa syukur. Hati kita terbuka lebar. Nah, secara energi, kalau seseorang itu mempunyai cakra jantung yang besar. Cakra jantung itu kunci untuk aktifnya cakra mahkota. Ya, cakra mahkota itu kunci untuk masuknya energi Tuhan memasuki tubuhnya. Jadi energi Tuhan kan dari cakra mahkota kita masuk. Tapi kuncinya di sini.
di cakra jantung. Maka ketika kita mengupgrade cakra jantung kita, menguatkan diri, membersihkan hal-hal yang membuat cakra jantung kita tertutup, hati kita tertutup, ketika cakra jantung terbuka, cakra mahkota akan aktif dan terbuka. Artinya energi Tuhan akan masuk lebih banyak. Nah, bonusnya berhubungan dengan cakra dasar. Jadi ketika cakra jantung aktif, mahkota aktif, cakra dasar akan menjadi aktif dan selaras. Jadi ada keselarasan antara cakra jantung, cakra mahkota, dan cakra dasar. Cakra dasar pun menjadi aktif. Kenapa cakra dasar menjadi poin yang penting? Kalau cakra jantung berhubungan antara hubungan manusia dengan manusianya, hubungan, ya. Kalau cakra mahkota, hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan cakra dasar, hubungan manusia dengan dirinya, karena kesehatannya tentu akan lebih bagus, karena cakra dasar itu sebagai fondasi untuk kesehatan kita. Dan ternyata tidak hanya itu saja, cakra dasar yang aktif akan membuat kemakmuran seseorang juga akan aktif, berarti nambah makmurnya. Itu keselarasan inilah yang harusnya berada pada setiap makhluk ciptaan Tuhan, yaitu manusia, pada setiap manusia. Dan efek daripada cakra jantung besar, mahkota besar, dasar besar, ini akan menjawab dari apa yang saya baca di kitab. Barang siapa mengenal dirinya, maka mereka akan mengenal Tuhan. Ya, ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan akan, ketika engkau berserah kepadaku, maka aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Ini dua ayat ini saling berkaitan. Nah, wujud real yang bisa kita lihat dari apa? Dari keselarasan cakra ini, 3 cakra ini. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Ya, barang siapa mengenal diri, cakra jantung akan aktif. Dia akan mengenal Tuhan, cakra mahkota akan aktif. Ya, saya merinding loh Bapak Ibu. Tapi kemudian ayat berikutnya, ketika barang siapa berserah kepadaku, berarti cakra mahkota aktif, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu, cakra dasar aktif. Sini sudah merinding sekali. Ya, itu di ayat ada, di kitab ada, tapi orang tidak bisa memaknai hal itu. Mereka hanya menghafal kata-kata, tidak benar-benar memahami bahwa kita harus membuat kondisi selaras, menyiapkan ruang untuk kekuatan Tuhan bersemayam di dalam diri, sehingga dengan itu terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, di Soul itulah yang saya bagikan dalam workshop Soul Matter. 3 keselarasan, dan dengan workshop Soul Matter saya menggunakan telapak tangan untuk mengenal kebenaran, hakikat. Saya pelajari, saya ajak orang mengenalinya lewat telapak tangan. Dan ternyata itu ada di kitab. Ya, Bu, Mbak, ini dong yang baca. Kurang lebihnya aja. Ada di surat Yasin ayat 35. Apa kata-katanya? Kurang lebih aja biar nggak plek-plek. Bentar. Ketika mulut, ya itu ini ketika mulut ditutup, ketika mulut tertutup, maka tangan akan berbicara. Maka tangan akan berbicara, kaki akan melangkahkan gitu. Iya. Tangan berbicara itu gimana? Waktu saya tidak belajar di ayat itu, tapi banyak teman di Muslim yang menerangkan bahwa ketika mulut kan sering berbohong ya, tidak murni, tapi tangan ini lebih jujur. Maka dia akan berbicara. Nah, disinilah saya menggunakan Soul Matter untuk mengetahui kebenaran
Orang itu nggak perlu ngomong, tapi dengan tangan saya tahu orang ini jujur apa enggak. Ya, dari ini dipelajari lewat apa? Workshop Soul Matter. Ya, itu yang membuat saya akhirnya, oh Tuhan terima kasih bahwa saya dulu tidak sampai ke sana. Saya hanya meniatkan, Tuhan apabila saya mengenal kebenaran ini, kenapa enggak saya akan mencoba berbagi. Dan jalan Soul Matter inilah cara Tuhan untuk berbagi. Ya. Cara Tuhan mencintai diri kita, Bapak Ibu semuanya. Ya, itu mungkin ada pertanyaan lagi. Waktunya tinggal berapa ya? Waktunya sudah sangat sedikit, tapi ini ada komen tanggapan juga dari Kartika Mutiara. Buka hati, buka rezeki. Wow, benar, buka hati, buka kesimpulannya. Kesimpulan tepat sekali. Makanya kalau saya dulu belajar di Cina sana untuk proses inner feng shui, ya ternyata ya membuka hati, membuka hokinya banyak. Kemakmurannya banyak. Satu lagi Bun, dari bakso campur. Iya, Bunda, wah bakso campur di Melbourne rasanya enak deh. Nanti di akhir acara kita buka acak ya Bun gitu. Apakah sesuai lagi? Wah, itu saya bekas nih. Ini ada 3 buku Bun. Lagi berapa menit nih? Soul Reflection. Closing. Udah closing, nggak berasa ya Bapak Ibu. Ini membuka closingnya. Dengan Daily Soul Reflection, saya ukur yang tepat untuk Bapak Ibu saat ini adalah yang ini. Daily buku ketiga. Ada buku, ada tiga buku. Ya, Tuhan. Pas sekali Tuhan, terima kasih. Lihatlah. Halaman buku ketiga halaman 87. Teng. Ya, belum saya baca. Ya, saya baca ya. Oke Bun, kita mendengarkan. Selama masih ada penolakan di dalam diri, kita tidak bisa menikmati keindahan yang ada di luar. Aduh, merinding lagi. Kenapa merinding terus? Pas banget ya Bapak Ibu ya. Namun, bila kita memiliki keindahan di dalam diri, bahkan berbagai macam perbedaan pun akan terlihat sebagai suatu bentuk keindahan. Wow, ya, buku ajaib. Enggak bohong ya. Tidak ada kebohongan. Saya ambil buku yang ketiga. Sesuai dengan Soul Matter. Saya buka halaman sesuai dengan tema TikTok hari ini. Tangan selalu jujur ya Bun. Mengenai penolakan, pas yang dibuka adalah penolakan. Ya, jadi kalau bisa miliki bukunya, Bapak Ibu bisa lihat di keranjang kuning. Ini buku quote saya, dan biasanya kita membuka secara acak dan tentu doa dulu ya, mohon pada Tuhan apa yang bisa menuntun saya. Dan banyak orang mengatakan kok bisa pas ya, saya dimarahin sama bukunya atau bahkan mendapat solusi dari buku ini. Ya, itulah yang bisa saya bagikan hari ini, TikTok kali ini. Saya sangat bersyukur. Ya, mudah-mudahan ini membawa kebaikan bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah follow, terima kasih. Yang baru mampir silahkan follow ya. Terima kasih tap love-nya. Terima kasih juga gift-nya, seru banget. Buat saya yang seumuran gini nih menarik ya. Pantes anak-anak suka TikTokan. Ternyata mereka menunggu gift-nya ya. Dan mudah-mudahan
pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapat hari ini juga mencerahkan, memberi masukan yang lebih baik untuk membuat kualitas hidup yang lebih baik. Dan apabila ini bermanfaat, ayo ajak dong teman-temannya untuk belajar bareng di live TikTok, like sharing bersama Bunda Hassaningsih. Nanti kita akan infokan di sosmed ya kapan saya mau live lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mari menikmati weekendnya dengan bahagia tanpa penolakan. Tetap happy. Happy weekend semuanya. Acara ini dipersembahkan oleh